أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وأنذر به الذين الذين يخافون يخافون أن أن يحشروا يحشروا إلى إلى ربهم ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس ليس لهم لهم من من دونه دونه ولي ولي شفيع ولا شفيع لعلهم يتقون. يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك عليك من من حسابهم حسابهم من من شيء شيء عليك وما من من حسابك حسابك من عليهم شيء عليهم من من شيء شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فتطردهم فتكون فتكون من من الظالمين. الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض وكذلك كذلك فتنا فتنا بعضهم ببعض بعضهم ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ليقولوا أهؤلاء الله من الله عليهم من بيننا. أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس أليس الله الله بأعلم بالشاكرين بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا وإذا جاءك جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم ربكم على على نفسه نفسه الرحمة الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده من عمل منكم من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده تاب من ثم تاب من بعده
وأصلح فأنه غفور رحيم ثم تاب من بعده وأصلح غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل صل وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله على رسول الله وآله الطهار اللهم صل على محمد اللهم وآل صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat muslimin semuanya dimanapun berada yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan teriring doa, semoga Allah SWT mengirim malaikat-malaikat yang bersusun-susun, bersaf-saf dari rumah-rumah Bapak Ibu semuanya sampai ke arasy Allah SWT, sehingga Allah SWT membanggakan, menyebut-nyebut nama-nama Bapak Ibu, Tuan dan Puan semuanya bersama dengan orang tuanya di sisi majelis para malaikat. Kita teruskan surat yang ke-6 kita, surat Al-An'am. Al-An'am secara bahasa artinya hewan atau binatang ternak. Surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 165 ayat. Dan terakhir kita sudah sampai di ayat 50 di mana Allah SWT menjelaskan menyuruh nabinya untuk menjelaskan bahwa Nabi itu bukanlah datang untuk membagi-bagi harta benda. Nabi tidak punya otoritas berkenaan dengan khazanah perbendaharaan Allah SWT. Yang punya otoritas itu adalah Allah SWT sendiri. Mari kita review dari ayat 50. Dan Nabi datang adalah menyampaikan kitab suci saja, menyampaikan Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Jadi nabi-nabi semuanya datang menyampaikan Al-Quran. Nanti agama-agama menjadi rusak ketika kemudian Nabi sudah tidak ada, agama tiba-tiba jatuh ke tangan para ulama, para guru-guru, di mana guru-guru dan ulama ini tidak lagi merujuk secara sempurna kepada Al-Quran. Ada kitab suci, ada yang merujuk kepada kitab suci, tetapi banyak yang merupakan persepsi pribadi para ustadz, para ulama atau agamawan tersebut. Sehingga lama-kelamaan semakin jauh dari nabinya, semakin banyak deviasi yang terjadi. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum indi malak. Katakanlah Muhammad, saya tidak mengatakan kepada kalian, kepada manusia, indi khazainullah, bahwa saya datang membawa perbendaharaan Tuhan. Jadi kalau kalian datang kepada saya untuk meminta emas, berlian, permata, perak, perunggu, itu tidak untuk itu saya datang.
Jadi bukan untuk itu. Wala lamul ghaibah, dan saya juga secara pribadi tidak mengetahui yang gaib. Artinya kalau ada yang saya bicarakan yang gaib itu karena wahyu. Jadi saya tidak mengetahui yang gaib. Jadi kalau kalian kecurian suruh nebak siapa yang melakukannya, itu bukan tugas saya. Kalau Anda ingin dapat jodoh kemudian datang kepada saya untuk menentukan siapa jodohnya, itu bukan tugas saya. Wala aqulu lakum inni malak, dan saya tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa saya ini adalah adi manusia super, atau dengan kata lain malaikat. Saya bukan itu. Di tempat lain dikatakan qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah Muhammad bahwa saya ini adalah manusia seperti kalian, manusia biasa, manusia biologis, makan dan minum juga, jalan-jalan juga, berkeluarga juga, seperti itu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tiadalah yang saya ikuti kecuali yang diwahyukan kepada saya. Jadi penekanannya Nabi datang mengajarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, tidak lebih. Nabi tidak mungkin mengarang. Qul, katakanlah Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir. Samakah antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Artinya kalau di luar wahyu itu pasti beda, bertentangan dengan nalar, bertentangan dengan akal. Maka orang yang tidak bisa membedakan antara yang masuk akal dengan yang tidak masuk akal, ya sama dengan orang yang buta. Orang yang tidak bisa membedakan itu adalah orang buta, sedangkan orang yang bisa membedakan adalah orang yang melihat. Jadi al-a'ma di sini artinya buta, akal pikirannya buta, mata hatinya. Al-basir di sini artinya melihat mata hatinya. Afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak menggunakan pikirannya? Kenapa tidak bertafakkur? Jadi jelas sekali di sini Allah menantang kita, men-challenge kita untuk berpikir. Karena ditutup dengan afala tatafakkarun. Kenapa kalian tidak menggunakan pikirannya? Jadi selalu dianjurkan kita untuk berpikir, dan berpikir itu artinya bekerja secara rasional. Kerja-kerja jiwa secara nalar, secara akliyah, atau secara rasional, secara logik, nah itu namanya bertafakkur. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 51. Ini adalah di dunia. Bagaimana nanti di akhirat kalau kita tinggal sendirian seperti ini? Nah, nanti pada akhirnya, nanti di akhirat, kita akan nafsi-nafsi. Akhirat itu atau pada masyar, kita ibaratkan dengan padang pasir seperti ini. Dan di sana banyak orang, tetapi semua orang nafsi-nafsi. Tidak ada siapa-siapa yang akan membantu kita. Wa anzir, dan berikanlah peringatan. Bihi, dengan Al-Quran itu. Ya. Tadi kan di atas adalah Al-Quran itu apa diwahyukan. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tiadalah yang saya ikuti kecuali yang diwahyukan kepada saya. Maka wahai Muhammad, anzir bihi, beri peringatanlah dengan Al-Quran itu. Siapa yang bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran atau yang bisa mendengar? Alladzina yakhafuna, yaitu orang-orang yang takut an yuhsyaru, untuk dikumpulkan ila rabbin, kepada Tuhan mereka. Jadi yang bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran adalah yakhafuna, orang-orang yang takut. Jadi bisa kita simpulkan berdasarkan mafhum mukhalafahnya ayat ini, yaitu bahwa kalau ada orang yang tidak mendekatkan diri kepada Al-Quran, ya mau tidak mau berarti hatinya tidak pernah takut akan kematian. Karena berdasarkan ayat ini, andir, beri peringatanlah dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang yakhafuna. Karena kalau tidak takut, ya berarti percuma. Nabi nanti menghabiskan waktunya, tenaganya, tapi yang bersangkutan tidak kunjung ikut juga. Seperti contohnya orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Nabi di Mekah selama 13 tahun berwacana, berbicara, berdiskusi dengan mereka, tapi mereka justru semakin menjadi-jadi kekafirannya, bahkan menyiksa sahabat-sahabat Nabi, dan terakhir bahkan mengusir Nabi dari Mekah. Ya, seperti itu. Jadi makanya syaratnya adalah alladzina yakhafuna, takut terhadap apa? An yuhsyaru, bahwa mereka nanti akan dikumpulkan di sana. Jadi kita semua nanti akan tiba di suatu masa, di suatu tempat, di mana seluruh manusia dari awal sampai akhir berkumpul semuanya. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, dapat kita bayangkan kalau dari manusia pertama Adam alaihissalatu wassalam sampai manusia terakhir nanti meninggal dunia,
kemudian berkumpul di suatu tempat dalam tanda petik, yaitu pada mahsyar atau mahsyar. Yusyar itu dikumpulkan, tempatnya mahsyar. Kita dikumpulkan di sana, dan semuanya di sana orang saling kenal mengenal, walaupun beda zaman, tapi kita kenal. Itu namanya Nabi Adam, itu namanya Nabi Idris, dan sebagainya. Untuk apa? Ila Rabbihim, untuk menghadap kepada Tuhannya. Jadi kita akan dikumpulkan untuk menghadap kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan seluruh karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat lahir ataupun nikmat batin. Nah, pada saat itulah, pada saat kita dikumpulkan di sana, atau pada saat kita dihadapkan kepada Allah SWT inilah, laisa lahum, tidak ada bagi manusia, bagi kita semuanya. Laisa lahum, tidak ada bagi kita, min duni, selain daripada Allah, waliyun. Di sana tidak ada wali. Ya, tidak ada sahabat, tidak ada pelindung, tidak ada teman, wala syafi', dan tidak ada pemberi syafaat lagi. Ya. Jadi di sana tidak ada wali dan tidak ada syafi'. Wali adalah wali yang kita di dunia jadikan sebagai wali. Syafi' adalah orang yang kita sucikan di muka bumi ini. Jadi bisa dikatakan walinya itu adalah imam yang bertanggung jawab pada zamannya, imam incumbent. Sedangkan syafi' itulah siapa saja yang kita muliakan di dunia walaupun sudah meninggal pada zaman kita akan memberikan syafaat. Makanya ada doa tawasul yang semuanya kita mintakan, ya wajihan indallah ishfa' lana indallah. Ishfa' itu beri syafaatlah. Jadi yang namanya wali kita sekarang adalah imam zaman ataukah sahibul asri waz zaman. Tetapi yang namanya pemberi syafaat ya semua, bahkan mulai dari Nabi Adam bisa memberikan syafaat kepada kita, Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita, dan insan-insan suci juga memberikan syafaat kepada kita. Dengan tadi kita menyebut ya wajihan indallah, ishfa' lana indallah. Duhai individu-individu, oknum-oknum, orang-orang saleh yang terkemuka di mata Allah, di sisi Allah, wajihan indallah itu terkemuka di sisi Allah, ishfa' lana, beri syafaatlah nanti kami indallah di sisi Allah tadi, karena kita akan dibangkitkan di sana. Nah, jadi siapa yang tidak meminta ya tidak ada, karena di dunia kita usahakan. Wali kita usahakan di dunia, syafi' kita usahakan di dunia. Kalau kita tidak usahakan di dunia, kita tidak akan mendapatkan nanti wali di akhirat, dan tidak akan mendapatkan syafi' juga di akhirat. Jadi ini semuanya kita usahakan di dunia, dan semuanya ini Allah sudah menyebutkannya di dalam sholat kita. Jadi kita sholat itu sebetulnya adalah mengakui mereka dan berusaha untuk bersama dengan mereka, dan kita minta nanti syafaat mereka. Wala syafi', sementara mereka yang tidak takut kepada Tuhannya maka tidak mendapatkan syafaat. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka semuanya bertakwa. Jadi mudah-mudahan mereka bertakwa. Siapa yang bertakwa di sini? Yang tadi di atas ini, orang-orang yang takut. Jadi orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ini Al-Quran. Anzir bisa diartikan beri peringatan, bisa juga didiklah, ajarilah. Anzir itu bisa diartikan ajarilah manusia bihi dengan Al-Quran itu. Jadi perintahnya ajarilah manusia dengan Al-Quran. Ya, siapa yang mau akan menerima Al-Quran? Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Yaitu mereka yang percaya bahwa pasti akan meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia pasti akan dikumpulkan menghadap kepada Tuhan. Mereka itulah yang akan banyak mengambil pelajaran daripada kitab suci Al-Quran, karena kitab suci Al-Quran adalah kitab tuntunan mengenal Allah dan mengenal hari akhirat. Ayat seperti ini kita temukan di dalam Al-Quran tentang pentingnya takut seperti ini. Kita lihat di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra, surat 17, ayatnya 57. Di mana Allah berfirman, Ulaika alladzina yad'una. Mereka itulah orang-orang ataukah patung-patung atau apapun yang mereka seru. Alladzina di sini adalah orang-orang, bisa juga apa saja, yad'una, yang mereka seru, yang mereka panggil, yang kepadanya berdoa.
Nah, yang mereka-mereka ini yang kita seru selain daripada Allah, yang kita minta kebaikan selain daripada Allah, sebetulnya sama saja dengan kita, yaitu sama-sama apa? Ya bataghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka juga mencari jalan kepada Tuhannya. Apa yang dicari? Al-wasilah. Jadi yang tabuna di sini, ya kita lihat di sini. Jadi yang tabuna di sini, ya. Kita lihat dulu di sini. Jadi yabtaguna di sini jemaah sekalian ini, ya. Yabtaguna di sini, ya. Nah, yang dicari apa sebetulnya? Adalah syafaat ini, syafaat. Ya. Yang dicari syafaat sebetulnya. Jadi yang kita cari itu adalah syafaat. Ya. Syafaat. Untuk apa? Maaf, wasilah. Untuk apa? Untuk sampai kepada Allah nih. Jadi kita bisa artikan yabtaguna al-wasilata ila rabbihim. Makanya kita lihat sini objeknya di sini di belakang sini ini yang di fathah nih. Fathah kan menunjukkan dia mansub seperti maf'ul. Ya maf'ul daripada yabtaguna. Jadi mereka mencari wasilah. Ya. Jadi mereka mencari wasilah untuk apa? Ila rabbihim, kepada Tuhannya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tidak bisa sampai kepada Tuhan kalau tidak menggunakan wasilah. Nah, jadi kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak menggunakan wasilah. Dan ini disampaikannya di dalam surat Al-Maidah. Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat surat Al-Maidah dulu yang pernah kita bahas ya, yang kita lihat di sini nih. Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah surat yang kelima, ayatnya 35. Dia. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini wabtagu, carilah, ini kata kerja perintah. Kalau ini tadi mudhari'nya ya betaguna. Ini ya betaguna. Kalau di sini adalah kata kerja perintahnya, fil amrnya, ibtagu, carilah. Ilaihi ini sama dengan ilahi, itu adalah ilallah, ila rabbihim. Ila rabbihim atau ilallah. Nah, di sini adalah ilaihi, hi-nya adalah Allah. Ini Allah kan ada di sini Allah. Ilaihi. Apa yang dicari? Al-wasilah sama nih. Al-wasilah juga nih. Nah, jadi ini ada surat 17 ayat 57, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ilaihi ila rabbihim wasilah. Jadi selain daripada Allah, selain daripada para pemberi wasilah, ya dia juga mencari wasilah, yabtaghuna ila rabbihim wasilah. Sama dengan ayat ini tadinya, ya. Carilah ilaihi, itu sampai kepada Allah, apa? Al-wasilah. Baru setelah menemukan wasilah, barulah berlaku wajahidu fisabilihi, bersungguh-sungguhlah di jalannya, la'allakum tuflihun. Di kita sekarang banyak orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, tapi belum menemukan wasilah. Ya, jadi harus menemukan wasilah dulu, baru wajahidu. Ya, jadi setelah menemukan wasilah, wajahidu. Jadi wawunya di sini adalah ataf terapi ini, wabtagu, dan carilah, dan juga bersungguh-sungguhlah. Jadi yang pertama carilah dulu. Ya, ini kan sama-sama fil amr nih. Ini amr, kata kerja perintah, Perintahnya di sini carilah, perintahnya di sini bersungguh-sungguhlah, berjihadlah. Jadi berjihad ini nomor 2 setelah mencari dulu. Jadi harus ketemu wasilahnya baru bisa berlaku berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Karena kalau kita tidak ketemu wasilahnya baru berjihad, nanti yang nyuruh kita berjihad justru musuh-musuh Islam sendiri. Akhirnya kita disalahgunakan, menjadilah kita teroris, ya. Kita menjadi berjihad hanya untuk menghancurkan negara Islam. Begitu Israel membabi buta di Palestina, pada hilang semuanya, ngumpet, tidak ada batang hidungnya. Begitu ingin mengacau Suriah, Libya, Irak, pada hebat semuanya. Mengaku sebagai mujahidin hebat, ya. Di badannya melilit peluru-peluru, amunisi, dan kemudian di tangannya tersandangkan senjata AK-47, ya, senjata serbu. Ya, seakan-akan dia adalah mujahidin. Itu kalau apa? Untuk mengacau negara Islam, menghancurkan Afghanistan, menghancurkan Irak, menghancurkan Suriah, menghancurkan Libya, menghancurkan yang lain. Itu sama. Bikin ngebom di berbagai negara. Itu mereka hebat. Tapi begitu Palestina diserang,
dan sudah hampir 40.000 orang meninggal dunia, bahkan kemarin itu adalah Sandra mereka bebaskan tapi membunuh 270 orang, itu mereka semuanya hilang batang hidungnya, tidak pernah kelihatan, yang ngumpet entah kemana. Kenapa? Ya karena dimanfaatkan oleh siapa? Zionis. Jadi Zionislah yang telah menggunakan operasi undercover namanya untuk merekrut mereka, lalu kemudian disuruh mengacau negara Islam. Supaya apa? Negara Islam lemah, supaya Israel menjadi kuat. Kalau Suriah lemah, Israel akan menjadi membabi butakan leluasa. Kalau Lebanon lemah, Israel akan menjadi leluasa. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam sendiri yang membuat Israel menjadi kuat. Nah, maka dikatakan cari dulu wasilahnya. Wabtaku ilaihi wasilah, baru wajah hidup bisa pilih, barulah bisa beruntung menang di sini. Tuflihun itu bisa berarti beruntung, bisa berarti menang. Jadi hanya dengan urutan mencari wasilah dulu, baru berjihad, baru bisa menang, begitu urutannya. Nah, makanya ayat ini sama dengan tadi ayat ini. Ulaika alladziina yad'una, siapa saja selain daripada Allah harus mencari jalan untuk sampai kepada Allah. Apa yang dicarinya? Wasilah dulu. Jadi harus cari wasilah. Ya. Wasilah ini adalah orang-orang yang ditunjuk Allah. Wasilah itu yang mengantarai kita dengan Allah. Ingat, wasilah itu kan perantara, mediator. Nah, mediator antara siapa? Antara Allah dengan kita. Nah, tentu mediator ini dipilih oleh Allah. Seperti mana kalau kita mau berunding, Bapak ingin berunding dengan saya, harus ada mediatornya. Siapa? Pasti disetujui dulu. Nah, begitulah juga mediatornya Allah kepada kita, ya dipilih Allah. Kenapa? Mediator Allah namanya. Nah, itulah disebut dengan wasilah. Ya, makanya kita sebut mereka tawassalna, ya sayyidana wa maulana, inna tawajjahna wa tawassalna, begitu. Wa tawassalna bika indallah. Ya, baru kita menemukan, baru kita katakan ya wajihan indallah, isfa lana indallah, baru berikan syafaat. Jadi ini jelas sekali urutannya berdasarkan Al-Quran. Jadi mencari dulu wasilah, nah baru setelahnya. Nah setelah itu Allah katakan ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Jadi siapakah di antara mereka aqrabu, yang lebih dekat? Yang lebih dekat maksudnya kepada Allah, yaitu tentu yang bisa ditunjuk sebagai wasilah atau yang datang kepada Allah melalui wasilah, itu yang paling dekat. Ya, tidak bisa langsung. Lalu kemudian melalui wasilah ini baru wayarjuna rahmatahu, baru kemudian berharap akan rahmatnya. Jadi harus raja, ada roja dan ada khauf. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Yarjuna rahmatahu wa yakhafun adzabau. Jadi dua itu yang harus menjadi sayapnya orang yang sedang menemukan wasilah. Ya. Yang pertama adalah raja. Raja dulu. Yarjuna itu raja, harapan. Baru kemudian yang kedua adalah khauf. Jadi yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Yang diharapkan rahmatnya, yang ditakuti adabnya. Ulangi, yang diharapkan adalah rahmatnya, yang ditakuti adalah adabnya. Apa sebabnya? Inna adzaba rabbika, karena sungguhnya azab Tuhanmu, kana mahzura, adalah memang harus ditakuti oleh seluruh makhluk. Karena kalau itu datang, tidak ada yang bisa menolaknya dan benar-benar membuat orang itu terhinakan dengan seterhina-terhinanya. Jadi kita sudah temukan, kemudian kita balik ke sini. Jadi wa anzir bil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Ini juga kita temukan di sini. Kita bisa temukan juga di surat Al-Mudaththir ini. Ini dia. Allah mengatakan bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta suhufa munsyarah. Pada hari akhirat nantinya yuridu kullu mri'in, setiap orang ingin, kullu mri'in setiap orang ingin, dari seluruh manusia, minhum dari seluruh manusia semuanya ingin, ayyuta suhufan, untuk diberikan kepadanya catatan-catatan amalnya, ya, munsyarah, yang semuanya tertulis dengan rinci. Ya.
Ya, ditebarkan maksudnya tertulis dengan rinci, lengkap. Lembaran-lembaran itu lengkap mencatat, filenya lengkap, dan filenya itu disistematisasi. Ya, file tentang misalnya puasa, ada file tentang sholat, ada semua file-filenya lengkap. Kita tinggal cari suhufan munasyarah. Ya. Kalla, ya, sekali-sekali tidak. Ya. Kenapa mereka tiba-tiba mencari buku ingin melihatnya? Ya, karena di sana dia menyadari bahwa mereka benar-benar hadir, ada kehidupan, dan nasibnya di sana tergantung daripada perbuatannya di dunia. Maka sebetulnya ketika mereka mencari buku catatan amalnya, sekali-sekali tidak. Balla yakhafun al-akhirah. Mereka sebetulnya tidak mempersiapkan diri di dunia, karena ketika di dunia la yakhafun al-akhirah. Mereka tidak takut kepada akhirat. Jadi ketakutan kita itu pertama kepada Allah, yang kedua adalah kepada hari akhirat. Jadi harus yakhafun al-akhirah, jangan la yakhafun al-akhirah. Karena kalau kita tidak takut kepada akhirat, berarti kita pecinta dunia. Makanya Nabi mengatakan penyakit buahan itu adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Karahiyatul maut artinya karahiyatul akhirat. Cinta dunia dan takut kepada mati. Nah, jadi itu ciri-cirinya orang yang tidak dekat dengan Tuhannya, selalu takut mati. Begitu bicara mati langsung ketakutan. Kita tanya, kenapa Bapak Ibu takut mati? Dia berapologi mengatakan, tidak Pak Ustaz, saya sih sebetulnya tidak takut mati, kata dia. Terus kenapa? Ya, tapi kan belum siap rasanya, masih banyak dosa. Nah, itu kan belum berarti takut mati namanya. Ya, takut mati. Apapun alasannya, ya takut mati. Jadi balla yakhafun al-akhirah, mereka takut kepada akhirat. Ya. Nah, makanya jemaah sekalian berbahagia, syaratnya adalah harus takut. Ya. Harus takut kepada Allah, takut kepada akhirat. Ya, ini dia. Kita masuk kepada ayat berikutnya. Nah, jadi ini adalah pentingnya kita terus-menerus membaca Al-Quran. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Ini ayat yang melarang Nabi mengusir ataukah mengganggu, mengenyahkan orang yang hatinya selalu menghadap kepada Tuhannya. Pagi ataupun petang atau setiap saat. Selama memang yuriduna wajhah. Jadi ayatnya wala tatrudi, dan janganlah engkau mengusir. Janganlah engkau menyuruh pergi. Siapa? Alladzina yad'una rabbahum. Orang-orang yang menyeru berdoa kepada Tuhannya. Yad'una itu menyeru kepada Tuhannya. Menyeru kepada Tuhan itu bisa dalam bentuk membaca buku-buku yang bermanfaat, buku-buku yang mengenal Allah. Bisa juga bermakna yad'una itu artinya salat, karena salat juga adalah doa. Ya bisa juga bermakna berwirid, zikiran, setelah itu kemudian berdoa kepada Tuhan. Nah, terhadap orang-orang seperti itu jangan kamu usir. Jangan kamu usir. Dan mereka melakukannya itu bil ghadati wal ashyi, pagi ataupun petang, selama mereka tidak punya kebutuhan apa-apa, kepentingan apa-apa. Nah, kecuali kalau ada kepentingan supaya disebut dengan orang pintar, kemudian nanti ada orang datang meminta untuk diramal nasibnya, diramal siapa yang mengambil barang yang hilang, bakal siapa nanti jodohnya, dan dia minta mahar untuk itu, kan dia tidak berani mengatakan bayaran, tapi mahar. Jadi bahasanya dihaluskan. Ya saya sih tidak minta bayaran, cuma minta mahar, kan gitu. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah yuriduna wajah, tidak punya kepentingan, tidak punya pamrih. Semata-mata yang mereka inginkan adalah wajah Tuhannya. Ya. Jadi yang mereka inginkan adalah apa? Wajah Tuhannya saja. Persoalan nanti ada orang bawain makanan, minuman, itu lain soal. Tetapi intinya adalah bahwa ketika dia melakukan itu nggak ada punya pikiran ke situ. Ya, jadi janganlah engkau. Jadi ini begitu pentingnya orang ini sampai ada larangan. Dan larangan ini pausnya kepada siapa? Tentu kepada Nabi. Ya. Sekarang kepada kita tentunya, pada saat itu tentu pada Nabi.
Jadi la tatrudil ladzina yad'un. Jangan engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pagi ataupun petang hari. Jadi artinya orang ini benar-benar efektif menggunakan waktunya setiap saat yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bil ghadati wal asyuri duna wajha. Ma alaika min hisabihim. Ma alaika bukan kewajiban kamu Muhammad ya. Jadi Nabi saja dikatakan ma alaika ya. Bukan tugas kamu. Bukan kewajiban kamu Muhammad. Min hisabihim dalam memikul atau mencatat hisab mereka. Hisab ini perhitungan. Min hisabihim. Jadi bukan kewajiban kamu untuk memikul hisab mereka ataukah amal-amal perbuatan mereka. Min syai' sesedikit apapun. Wa ma min hisabika juga wa ma min hisabika alaihim, dan juga mereka tidak berkewajiban juga memikul hisab kamu. Jadi Nabi juga tidak memikul hisab kita. Engkau Muhammad tidak memikul hisab mereka dan mereka tidak memikul hisab kamu. Jadi artinya apa? Ya seperti di dalam ayat lain dikatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kalian pun adalah amal perbuatan kalian. Jadi ma alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika alaihim min syai'in. Jadi bukan tanggung jawab. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita di akhirat masing-masing bertanggung jawab dan tidak perlu kita mengurusi hati dan jiwa perbuatan orang lain. Bukan kewajiban kita. Jadi kalau mengurusi orang lain karena dia tidak sama dengan cara berpikirnya dengan kita, akhirnya kita ribut. Dengan keluarga sendiri ribut, dengan teman dekat ribut, dengan teman kantor ribut. Kenapa? Karena kita selalu ingin menghakimi, menjudge keyakinan orang lain. Padahal ayat ini jelas-jelas mengatakan Muhammad bukan kewajiban kamu atas hisab mereka. Jadi bukan kewajiban kita untuk menjudge atau menghakimi pandangan, keimanan, dan keyakinan orang lain. Sebagaimana juga kita juga tidak memikul beban pandangan orang lain. Ya, orang lain juga tidak memikul pandangan kita seperti itu. Jadi kita tidak memikul pandangan, persepsi, keyakinan orang lain, dan orang lain tidak juga memikul pandangan dan keyakinan kita. Jadi inilah Islam kita. Jadi tidak perlu kita memaksakan, merasa kita benar. Memang benar, tetapi kebenaran jadi tidak benar kalau dipaksakan. Karena kalau dipaksakan bukan kebenaran namanya. Kebenaran itu seperti cahaya. Cahaya itu tidak perlu dipaksakan untuk diterima. Yang penting dia menyala pasti akan menerangi benda-benda di sekitarnya. Tidak perlu. Jadi cahaya tidak perlu dipaksakan. Bahkan orang diberikan kebebasan untuk menutup diri dari cahaya. Silakan kalau melakukannya. Kalau merasa tidak butuh cahaya, silakan tutup mukanya atau tutup dirinya dalam rumah. Jadi seperti itu. Jadi ma alaika min hisabi min syai'in wa ma min hisabika alaihim min syai'in juga. Fatatrudahum, maka kalau kamu usir mereka, fatakuna minaz zalim, maka berarti kamu termasuk zalim Muhammad. Nabi saya diancam nih. Fatatrudah, maka kalau kamu mengusir mereka, fatakuna, maka engkau akan menjadi minaz zalim, golongan orang yang zalim. Jadi mengganggu keyakinan orang lain itu adalah zalim, bukan hanya sesama beragama Islam, siapa saja. Kita mengganggu orang Hindu beragama berdasarkan ajaran Hindunya, kita mengganggu orang Buddha beragama berdasarkan ajaran Buddhanya, kita mengganggu orang Nasrani beragama berdasarkan agama Nasraninya, kita mengganggu orang Yahudi beragama berdasarkan agama Yahudinya, ya kita zalim. Ya. Kita harus menghormati keyakinan masing-masing. Ya, inilah dia. Nah, ayatnya di sini kita lihat. Surat Al-Kahfi. Ya. Allah mengatakan, ini mirip nih surat Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi adalah surat 18, ayatnya 28. Allah berfirman, wasbir nafsaka. Nah, Nabi lagi nih, kaknya Nabi Muhammad. Ya, ini kaknya Nabi Muhammad ini, dalam kurung Muhammad. Ya. Jadi saya katakan, wahai Muhammad, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu. Ma'a untuk bersama. Jadi, kita kan juga disuruh bersama dengan Nabi. Tapi ternyata Nabi juga disuruh bersama. Allah menyuruhnya, wahai Muhammad, kamu harus bersama siapa?
alladzina yad'una rabbahum, yang selalu menyeru kepada Tuhannya. Bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang, sama dengan tadi sini. Ya, makanya Nabi dikatakan jangan ngusir, justru kamu harus bersama dengan mereka. Jadi kalau di surat Al-An'am ini Nabi dilarang mengusik dan mengusir mereka, sedangkan kalau di surat ini tadi, surat Al-Kahfi, Nabi disuruh bersabar dengan mereka. Wasbir nafsaka ma'alladina da'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Ya, jadi jangan engkau memalingkan wajahmu. Wal asyi yuriduna wajhah. Ya. Jangan usir, biarkan mereka melakukan itu. Kalau di sini yuriduna wajhah juga sama, yuriduna wajhah juga. Ya, wala ta'du ainaka. Dan janganlah engkau memalingkan kedua matamu dari mereka. Kata-kata ainakum itu artinya perhatian. Kamu jangan melepaskan perhatianmu dari mereka. Turidu zinatal hayati dunia, hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Jadi betapa banyak orang karena perhiasan dunia meninggalkan yang seperti ini. Padahal Al-Quran mengatakan, nabinya saya dikatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Kalau nabi saja disuruh, lalu siapalah kita ini? Tentu kita harusnya lebih bersabar lagi bersama dengan mereka. Siapa mereka itu? Yaitu mereka yang selalu yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dan mereka tidak punya motif. Mereka tidak mengkapitalisasi agama. Mereka tidak menggunakan agama hanya sebagai alat untuk mengumpulkan kepentingan materi saja. Ya, tetapi mereka melakukannya apa? Yuriduna wajhahu. Mereka semata-mata menghendaki wajah Tuhannya. Wala tadu ainaka, dan janganlah engkau memalingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayata dunia, hayati dunia, karena menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti', dan janganlah engkau mengikuti man aghfalna qalbah, orang yang kami lalaikan hatinya. Jadi kalau orang itu melalaikan hatinya, ya jangan kita ikuti. Bergaul tentu boleh, berteman tentu boleh, karena kita bisa bergaul dan berteman dengan siapapun juga. Tapi dalam hal ketaatan, ini la tuti', janganlah taat kepada orang yang aghfalna qalbah, yang hatinya telah lalai. Lalai dari mana? Andzikrina, dari mengingat kami, dari mempelajari tadi wahyu kami. Dan orang seperti itu adalah wattaba'a hawahu. Mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya nanti akan menjadi furuta, kacau. Wa kana amruhu furuta, dan adalah urusannya menjadi kacau. Jadi masalah nantinya. Ya. Di Malaysia tempoh hari beberapa waktu yang lalu ada anak yang meninggal dunia. Belakangan dicurigai kalau anak itu dibunuh, bahkan ada kecurigaan bahwa dibunuh orang tuanya sendiri, makanya orang tuanya sekarang ditahan ya, di Malaysia. Nah di Indonesia juga kita lihat Mas yang berbahagia. Kita baru kejadian tadi atau kemarin, satu keluarga suami istri, anaknya masih kecil-kecil 3, ya masih kecil karena istri ini umurnya saja baru 30 tahun. Suami istri bagus, semua orang menginginkan jadi polisi. Suami istri polisi, ya. Tetapi cuma sekian berbahagia karena mengikuti hawa nafsunya, ya. Karena lalai hatinya, karena ada dengan perselisihan yang sedikit, si istri rela memborgol tangan suaminya di suatu tempat yang kuat, lalu menyiramnya dengan bensin, baru kemudian membakarnya. Ya bayangkan ya sekalian. Terbakar ya terbakarlah. Meninggal dunia, setelah meninggal dunia terbakar, baru menyesal. Suaminya yang merupakan ayah dari 3 anaknya meninggal dunia dalam keadaan terbakar. Dianya juga akhirnya ditangkap, dipenjara nanti. Terus anaknya 3 bagaimana ya? Menjadi terlantar. Iya, coba. Jadi apa kata Tuhan? Karena amru furuta, pasti urusannya pasti furuta, kacau. Jadi apabila hati kita lalai dan mengikuti hawa nafsu, baru mengambil keputusan seperti tadi, itu pasti kacau nantinya. Wa kana amru furuta. Ya. Wa kana amru furuta. Ya. Masih di Indonesia ada bupati perempuan, pakai jilbab pula. Tetapi luar biasa hidupnya, mobilnya saja berapa, itu ada 70, motornya berapa. Ya, tapi apa yang terjadi? Ditangkap pula oleh KPK, oleh anti rasuah. Nah, apa artinya ya? Urusannya jadi kacau jadinya. Coba.
Jadi semuanya seperti maka itu mengatakan ini jelas ayatnya dan ini harus kita amalkan. Wala tuti man aghfalna. Janganlah engkau mengikuti orang yang lalai hatinya. Aghfalna kalba. Dari mengingat kami. Karena apa? Mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Wattaba hawahu. Karena kalau sudah begini, karena amru furuta, urusannya nanti menjadi kacau, jadi melampaui batas. Tidak proporsional. Ya, bahkan kita lihat orang rela membunuh seperti 30.000 orang didatangkan ke Karbala, membunuh cucunya nabinya, bayangkan. Cucunya nabinya dia bunuh, nah, penggal lehernya. Ya. Amru furuta, urusannya menjadi furuta. Nah, inilah jelas terbagi yang terjadi sekarang. Umat Islam karena dipecah belah. Ya, dipecah belah. Hati-hati dengan Syiah. Syiah itu sesat. Soal Qurannya lain, macam-macam lah begitu. Yang Syiah juga begitu juga. Menyerang juga saudara-saudaranya yang Sunni juga. Keluarganya yang Sunni tidak cocok dengan dia karena dia Syiah, bayangkan. Kan ada orang dia Syiah tidak cocok dengan keluarganya yang Sunni. Padahal jangankan antara Sunni dan Syiah. Kita dengan agama lain yang tidak agama samawi seperti agama Hindu, Buddha, bahkan yang tidak beragama, kita harus rukun, damai, kita harus bantu-membantu. Kita tadi dikatakan di atas, ingat tadi ayatnya di atas, kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dan mereka tidak bertanggung jawab atas amalan perbuatan kita. Tapi kok kenapa ada saja ini seperti ini? Ada Sunni yang ekstrim melawan Syiah, ada juga orang Syiah seperti itu. Sampai keluarganya sendiri nggak cocok. Kan ini adalah sama-sama beragama tidak berdasarkan Al-Quran. Hanya emosi saja. Ya, jadi beragama secara emosional. Ya. Nah, jadi ingatlah ayatnya baik-baik. Kita ulangi lagi ayatnya. Ya. Supaya kita benar-benar pahami ayat ini. Bapak Ibu cobalah dicatat ini. Karena nanti di luar dikatakan lagi. Kata Rusli Malik. Ini bukan saya bilang, Pak. Ini ayat nih. Ya. Ada ayat nih. Al-Quran bilang di surat 18 ayat 28. Dan ini sejalan tadi dengan pembahasan kita di surat Al-An'am ayat 52. Ini lihat nih. Nah, di sini apa kata Tuhan? Wasbir nafsaka. Sabarlah, coba. Ma'alladzina bersama orang yada'una rabbahum. Yang menyeru kepada Tuhannya. Apa itu menyeru ke Tuhan yang paling tinggi? Al-Quran. Karena kita sudah lihat tadi ayat-ayat sebelumnya. Ingat tadi di atasnya kan andir bi tadinya di atasnya ini ayat. Ya. Jadi wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyuriduna wajha. Di waktu pagi dan petang hanya karena menginginkan semata-mata karena menginginkan kebesaran Tuhannya. Wala ta'du aina, karena janganlah palingkan matamu dari sana. Maksudnya jangan sampai melepaskan mereka. Biarkanlah mereka. Selalu bersama dengan mereka. Jangan sampai matamu lepas dari mereka hanya karena tergiur oleh keindahan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Ya. Apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Pasti kamu akan mengikuti orang yang hatinya kami lalaikan. Padahal harusnya dilarang. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Akhirnya siapa yang kita ikuti? Ya orang yang lalai hatinya. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta. Sedangkan di ayat ini wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyuridun wajha. Jangan engkau mengusir, artinya jangan engkau berpisah dengan mereka yang selalu yad'una rabbahum, menyeru kepada Tuhannya bil ghadati, di waktu pagi hari dan petang hari. Yuriduna wajhahu, semata-mata karena menginginkan wajah Tuhannya. Ma alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika alaihim min syai'. Kamu tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan mereka tidak bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Fataturdahum, maka kalau kamu usir mereka atau meninggalkan mereka, fatakuna minaz zalim, kamu menjadi orang yang zalim. Ya. Ayat 53. Nah, kesombongan-kesombongan seperti ini kita sering saksikan. Ya. Allah berfirman, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Begitulah kata Tuhan. Begitulah kata Tuhan, walaupun kita berbeda terhadap yang baik, kita bersama dengan mereka. Ingat, terhadap yang baik tadi yang menyeru Tuhannya, kita dianjurkan bersabar bersama dengan mereka. Terhadap mereka yang berbeda dengan kita, ya tidak perlu kita terbawa emosi. Kenapa? Karena kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka.
dan mereka juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan kita. Nah, perbedaan-perbedaan ini memang selalu terjadi. Supaya apa? Tuhan mengatakan supaya terjadi ujian. Wa kadzalika, dan begitulah fatanna, kami menguji. Jadi intinya adalah kami menguji, kata ayat ini. Ya. Wa kadzalika, begitulah fatanna, kami menguji ba'dahum bi ba'din. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ba'dahum bi ba'din. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Jadi kita itu kita berbeda-beda, warna kulit berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda, agama berbeda, keyakinan berbeda, macam-macam, bahkan falsafah hidup berbeda-beda satu sama lain. Itulah kata Tuhan, ujiannya di situ. Ya. Nah, bagi kita yang tidak lolos, kita merendahkan orang lain. Bagaimana cara, coba kita lihat sini. Liyaqulu, sehingga kemudian berkata. Jadi ada yang mengatakan liyaqulu, ya. Ujian ini yang menyebabkan, ya. Jadi bagi mereka yang merasa lebih mulia, dia akan berkata. Jadi mereka yang dianggap mulia, entah itu mulia karena ilmunya tinggi, entah mulia karena darahnya, entah mulia karena status sosialnya, ekonominya, entah mulia karena pangkat dan jabatannya, banyaklah. Ya. Jadi kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Liyaqulu, sehingga mereka berkata, aha ulai manallahu alaihim min bainina. Orang seperti itu kah kira-kira gitu. Itu kan bahasa sombong, Pak Ustaz, bahasa arogan. Aha ulai, orang seperti ini kah? Manallahu alaihim, yang Allah karuniakan. Masa orang seperti ini yang Allah muliakan? Ya, dari sisi harta saya lebih banyak hartanya, kira-kira gitu. Dari sisi ilmu saya banyak ilmunya, dari sisi pangkat saya lebih tinggi pangkatnya. Begitulah. Nah, jadi terkadang muncul kata-kata ini. Aha ulai manallahu alaihim. Apakah orang seperti ini yang Allah muliakan? Bayangkan, mereka melihat tadinya Bilal bin Rabah, yang tadinya budak belian, tiba-tiba masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi yang baik sekali, lalu kemudian dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba mereka mengatakan, orang seperti ini kan budak kami dulu. Masa kami tiba-tiba harus duduk bersama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bersama dengan bekas budak kami atau budak kami tadinya. Coba. Nah, ini mereka tidak bisa terima. Nah, inilah ujiannya, Pak Ustaz. Jadi ujian itu sebetulnya adalah agar bagaimanapun tingginya posisi kita, mungkin karena kita ilmunya banyak, karena sekolah kita sampai S3, PhD, atau mungkin bahkan sudah lebih dari itu, tambah lagi kursus-kursus, atau mungkin karena status darah kita ningrat, kita keturunan raja-raja, atau orang tua kita pejabat tinggi misalnya, atau kita memang juga pejabat, kemudian kita juga lebih banyak harta bendanya, kita kebetulan dikaruniai skill untuk berdagang, pokoknya apapun juga. Ketika kita dikaruniai seperti itu, lalu berkata kepada yang lebih di bawah dari kita secara ekonomi dan sebagainya, ahaula, ya Allah, atau wahai Muhammad, orang seperti inikah yang Allah muliakan atas kami? Yang akan Allah muliakan di antara kita, di antara kami. Ya. Nah, jadi perasaan ini siapa? Ini iblis. Masih ingat pembahasan kita? Ini iblis. Ya. Inilah kerja iblis. Karena iblis itu yang pertama memiliki perasaan itu ketika Allah suruh sujud kepada Adam dan iblis tidak mau, fasajadu illa iblis. Allah tanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu. Saya kan lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku dari api, dia cuma dari tanah. Saya kan lebih mulia, kata iblis. Coba. Akhirnya apa yang terjadi? Dia diusir. Nah, jadi begitu juga ini. Terjadilah cobaan di sini, fitnah. Jadi fitnah di sini ujian di antara kita. Aha ula iman Allah alaihim min bainina. Alaihissallahu, bukankah Allah bi'a'lama, yang paling tahu bisyakirin, orang bersyukur.
Jadi supaya kita tidak seperti ini, jadi kita seandainya coret di sini, ya, artinya kita tidak boleh seperti ini. Bagaimana caranya? Ya bersyukur. Nah, jadi supaya kita tidak seperti ini, ya maka kita harus bersyukur. Manakala di dalam hati kita masih biasa timbul perasaan seperti ini terhadap orang lain, yang kita anggap lebih rendah, lebih di bawah daripada kita, berarti kita belum bersyukur. Karena bersyukur artinya apa? Semua yang ada ini termasuk apa yang kita miliki adalah milik Allah juga. Pemberian dari Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, tidak ada alasan untuk merendahkan orang lain karena kelebihan harta kita, ilmu kita, dan sebagainya. Karena apa? Kalau begitu berarti tidak bersyukur namanya. Karena kalau bersyukur artinya apapun semuanya dari Allah, tidak ada milik kita. Jadi alaihissallahu bi'alama bisyakir. Bukankah Allah SWT yang paling tahu siapa yang bersyukur? Kita lihat di sini ayat yang seirama dengan ini, surat Al-Ankabut ini. Surat Al-Ankabut Allah berfirman ini, surat 29 ayat 2. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira menyangka ayutraku bahwa dia akan dibiarkan, ditinggalkan, ayakulu berkata amanah. Apakah cukup mengatakan kami beriman? Wahum la yuftanun, pada mereka belum diuji. Jadi artinya apa? Ujian itu selalu ada. Yuftanun di sini menggunakan fi'il mudhari, artinya berkelanjutan, istimrar. Dengan demikian, ujian ini, fitnah ini akan terus-menerus ada di antara kita. Ya kan dikatakan ahsiban nasu, apakah manusia menyangka, mengira ayutraku bahwa dia akan dibiarkan begitu saja untuk berkata kami sudah beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji. Artinya apa? Setiap kita selalu diuji oleh Allah SWT untuk mengetahui kadar keberimanan kita. Apa kadar keberimanan kita? Syukur. Ya. Kalau kita semakin tinggi syukurnya, berarti semakin tinggi juga kadar keberimanan kita. Tapi semakin tinggi tingkat arogansi dan kesombongan kita, berarti semakin rendah juga tingkat keberimanan kita. Jadi intinya adalah keimanan. Ya. Tidak cukup dengan mengatakan kami beriman. Ya, padahal belum mengikuti ujian. Kita semuanya akan diuji. Walaqad fatanna, kami telah menguji nih, fatanna tadi. Sama tadi kan di sini fatanna juga ini. Ya, fatanna, tulisan ini Bapak bisa lihat ini sama dengan yang ini tadi ini, fatanna ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Artinya umat-umat sebelum kita ini. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu, supaya Allah mengetahui atau agar Allah memperlihatkan kepada kita bisa mengenal, mengetahui diri kita apakah kita benar pengakuan imannya atau tidak. Wala ya'lamanna kadhib. Jadi dua saja. Sadaqu ataupun kadhibin. Ya, alladzina sadaqu ataupun kadhibin. Cuma dua. Untuk mengetahui apakah kita di situ atau tidak, ya kita lihat pada saat dapat fitnah. Puluhan ribu orang di Kufah mengirim surat kepada Imam Hussein mengaku ingin membantunya. Memanggil datang ke Kufah. Tanda tangannya cap jempol darah. Nah, tapi begitu utusannya Al-Husain datang ke sana, yaitu Muslim bin Aqil, apa yang terjadi kemudian? Dan mereka kemudian diintimidasi, ya ditakut-takuti, akhirnya apa semua? Semuanya pada kabur dan meninggalkan cucu Nabi yang dicintainya itu, ya sendirian di padang pasir bersama dengan kelompoknya sangat kecil. Yang banyakkan adalah keluarga anak-anaknya, ponakannya, sepupunya, istrinya, dan sebagian saudaranya, dan sahabat-sahabat dekatnya. Cuma sekitar 72 orang. Ya. Yang lain kemana? Ya kabur. Yang di Kufah tadi sudah kabur. Kenapa? Ya karena tidak lulus ujian. Ya. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri, karena boleh jadi kalau kita diuji juga bisa kayak gitu juga. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, supaya Allah mengetahui alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kemudian surat Thaha, ini surat Thaha juga. Ujiannya di sini mirip tadi dengan Sayyidina Husain. Ya. Ini adalah Nabi Musa dan Harun, terutama Nabi Musa di sini bicarakan. Surat 20, surat Thaha ayat 85. Qala, Allah berfirman, fa inna qad fatanna qaumaka. Ini maksud kajian ini Nabi Musa. Ya, ini Nabi Musa. Kamu di sini Nabi Musa ya, jadi harus ada kasih Nabi Musa. Ya.
Karena ini kisah Nabi Musa. Jadi Allah berfirman, fa inna, sesungguhnya kami, kata Tuhan, kada fatanna, pasti menguji. Ini fatanna sama tadi di sini. Ya, fatanna, sini juga sama fatanna. Ya. Sungguh kami fatanna telah menguji kau maka kaum kamu. Menguji itu artinya tadi menimbulkan kekacauan opini dan persepsi, sehingga mereka lupa bahwa sebetulnya Allah sudah memilihkan mereka manusia terbaik. Kalau Musa tidak ada, yaitu Harun. Ya. Kada fatanna kau, maka kami telah menguji kaum kamu. Mimba dika, sepeninggal kamu, maksudnya setelah kau pergi ke Gunung Turzina. Tetapi setelah kau pergi, apa yang terjadi kemudian? Tidak lolos dari fitnah ini, tidak lolos dari ujian ini. Wadallahumus Samiri, tiba-tiba Samiri datang menyesatkan mereka. Samiri tiba-tiba diangkat sebagai tokoh besar, sebagai khalifahnya Nabi Musa, padahal Nabi Musa sudah mengatakan khalifah saya itu adalah Harun, keluargaku, akhi, saudaraku. Tapi tiba-tiba agama di take over oleh Samiri. Ya, jadi Nabi Harunnya di take down dulu, ya, take down, baru kemudian agama di take over oleh Samiri, sehingga kemudian yang naik daun sekarang adalah Samiri. Kenapa? Harun di take down dulu, turunkan dulu. Baru naik daun lah si Samiri. Samiri lah tiba-tiba sekarang jadi khalifahnya Nabi Musa seakan-akan gitu. Ya, wadallahumus Samiri. Nah, ini adalah fitnah juga. Ya, fatanna kaum maka. Nah, jadi kesimpulannya kita selalu harus dapat fitnah. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Jadi intinya supaya kita bisa lolos daripada fatanna ini adalah selalu bersyukur di sini. Tidak ada cara lain. Kalau orang Islam datang kepada kita atau siapapun, maka kita mengucapkan salam. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna, apabila datang kepadamu orang beriman. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna, apabila datang kepadamu orang-orang beriman. Bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. Jadi jelas sekali orang beriman itu kan datang tentu membawa ayat kami, yaitu membacakan Al-Quran misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Fakul, katakanlah, salamun alaikum. Ucapkan salam atas kalian. Salamun alaikum. Ya. Kata barak bukum ala nafsi rahmah. Kata banara bukum ala nafsi. Tuhanmu telah menetapkan, menuliskan nafsnya. Bahwa yang mengisi, yang menjadi substansi nafsnya Tuhan atau zatnya Tuhan adalah Ar-Rahmah. Jadi substansi daripada nafsnya Tuhan adalah Ar-Rahmah, kasih sayang. Rahmah inilah nanti yang di breakdown menjadi Rahman dan Rahim. Ya. Jadi Rahman dan Rahim itu keluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini harus kita harus kita camkan, ya, bahwa kalau orang Muslim datang kita ucapkan salam. Tetapi ayat ini tidak mengatakan kalau orang non-Islam datang jangan ucapkan salam, nggak begitu. Ingat. Tidak berarti bahwa kalau orang non-Islam tidak boleh kita ucapkan salam. Kenapa ya? Karena ada juga ayat lain. Jadi harus kita, untuk memahami ayat ini, kita harus lihat ayat lain juga. Contohnya kita lihat di sini. Surat An-Nahl. Ya. Kalau An-Nahl ini adalah yang baik. Ya, yang baik juga tadi. Sama dengan tadi orang beriman. Tapi nanti yang buruk di sini, Al-Qasas. Nah, tapi kita lihat dulu sini. An-Nahl dulu. Jadi mirip dengan ini. Apabila orang beriman datang kepada Muhammad, maka ucapkanlah salamun alaikum atau salam atas kalian. Itu bahasa kita assalamualaikum. Nah, tetapi kenapa mesti salam seperti ini? Karena di akhirat juga itu nanti malaikat mengucapkan hal yang sama. Alladzina tatawaffahumul malaika, orang-orang yang yang diwafatkan oleh malaikat, maksudnya dicabut nyawanya oleh malaikat, toibin, dalam keadaan menjaga kesucian dirinya, maksudnya orang itu orang baik. Yaquluna, mereka malaikat mengatakan, al-malaikat di sini yaquluna. Malaikat itu berkata kepada yang diwafatkan dalam keadaan toibin ini,
Salamun alaikum. Ini kata-katanya salamun alaikum. Jadi ucapnya salamun. Sama tadi di sini nih. Jadi orang beriman datang kepadamu ucapkan salamun alaikum, sama persis. Salamun alaikum. Udkhulul jannata, masuklah ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, akibat atau sebagai hasil dari perbuatan kalian dulu di dunia. Kuntum ta'malun, apa yang dulu di dunia kalian kerjakan. Tapi apakah lantas orang yang tidak Islam atau yang kita pikir bukan ahli surga tidak boleh ucapkan salamun alaikum? Nah, kita lihat surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ini adalah surat yang ke-28 ayatnya 55. Allah berfirman, wa idza sami'ul lagwah. Ini ciri-ciri orang baik. Ciri-ciri orang baik itu adalah apabila mendengarkan al-lagwa, perkataan sia-sia, apalagi mendengarkan ghibah dan tajasus, a'radu anhu, mereka berpaling daripadanya. Mereka tidak mau mendengarkan perkataan sia-sia, menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu itu masih kedengarnya masih soft. Ada yang lebih parah lagi, menghabiskan umur. Ingat, umur kita ini kan terbatas. Masa hanya digunakan untuk bergibah, bertajasus, berbicara sia-sia. Ya. Sampai pagi, dari malam sampai pagi. Ya. Ceritanya adalah sia-sia. Wa idza sami'ul lagwa, apabila mereka mendengarkan perkataan sia-sia, a'radu, mereka berpaling anu daripadanya. Wa qalu, ya, berkata, jadi ingat, bukan juga mengganggu orangnya. Kata-kata ini tidak berarti bahwa merendahkan orang itu, cuma berpaling. Kata berpaling itu tidak mau ikut mendengarkan obrolan yang sia-sia. Tidak mau ikut melakukan perbuatan yang tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Nah, tetapi mereka tetap respect pada yang lain. Kalau mereka berkata, lana a'maluna, bagi kami amal perbuatan kami, walakum amalukum, dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Sama tadi. Ya. Ma'alaika hisabuhum. Ya. Dan begitu ya sebaliknya, mereka juga tidak menanggung amal perbuatan kamu. Tadi surat apa namanya tadi? Surat yang kita bahas sebelumnya, ya, ini ada di sini tadi. Ya. Kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Ya. Dalam surat Al-Kahfi juga begitu tadinya. Ya. Kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Jadi wa idza sami'ul lagwa, apabila mereka mendengarkan perbuatan sia-sia, mereka berpaling daripadanya, maka katakanlah kepada orang itu, lana amaluna walakum amalukum. Silakan teruskan perbuatan sia-sia kalian kalau mau, tapi bagi kami adalah perbuatan kami. Lana amaluna walakum amalukum. Kami bertanggung jawab atas perbuatan kami, amalan kami, dan kalian pun bertanggung jawab atas amalan perbuatan kalian. Salamun alaikum. Ini sama nih Mas sekalian. Jadi terhadap mereka pun ada salamun alaikum. Ya, salamun alaikum. Sama juga. Padahal mereka ini disebut dengan al-lagu, kerjanya melakukan perbuatan sia-sia, berbicara tentang hal yang sia-sia. Nah, salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian. La nabtagil jahilin, kami tidak bergabung dengan cerita seperti itu karena kami tidak ingin terjerumus ke dalam kebodohan, irasionalitas. Ya. Jahil itu kan adalah irasional. Nah, jadi inilah ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan pentingnya kita untuk tidak terlibat pada hal. Tapi intinya adalah ada kata assalamualaikum di sini. Dan kita bisa cari dalam Al-Quran, juga kita temukan dalam surat Al-Furqan itu, yang mengatakan juga, iza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila diganggu oleh orang jahil, mengucapkan kata-kata salam. Ya. Kita kembali ke sini. Ya, jadi sudah jelas. Jadi kita teruskan lagi tadi. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsir rahmah annahu, bahwasanya man amila minkum su'an, bahwasanya siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan su'an yang jahat, buruk, bijahalatin, karena kejahilannya, karena kebodohannya, tsumma taba, kemudian bertaubat, min ba'di, setelahnya, waslaha, dan melakukan perbuatan soleh, mendamaikan sesama, fa'annahu, maka sungguhnya dia, Allah Ghafurur Rahim, memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu adalah memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 55.
Kembali lagi kepada Al-Quran. Wa kadzalika nufassilul ayat. Begitulah kami jelaskan ayat. Di mana? Di dalam Al-Quran. Jadi kata-kata nufassilul ayat itu tentu di dalam Al-Qurannya. Ini nufassilul ayat, ini adalah di dalam Al-Quran. Ya. Kadzalika nufassilul ayati walitastabina. Kata litastabina itu dari kata bayan, bayin. Supaya menjadi jelas, terang benderang. Sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi sabilul mujrimin. Ya. Jalannya orang-orang melakukan perbuatan mujrim, perbuatan dosa, perbuatan kejahatan. Ya. Jadi Al-Quran ini ya, coba kita hari ini singkatkan di sini. Al-Quran kalau kita baca menjadi jelas ya pelaku-pelaku kejahatan itu. Karena dikatakan kadzalika nufassilul ayat, tujuannya apa? Li-nya kan tujuannya. Litastabina, agar menjadi jelas. Ya, sejelas-jelasnya sabilul mujrimin, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan dosa. Jadi semakin kita membaca Al-Quran, semakin gampang kita melihat masalah, muskilah yang terjadi dalam kehidupan manusia ini. Karena hanya dengan mengetahui secara benar masalah atau muskilah yang dihadapi manusia, baru kita bisa memberikan solusinya, way out-nya, jalan keluarnya. Bagaimana caranya agar mereka tidak, urusannya tadi tidak kacau. Ya. Tadi disebut dengan urusannya menjadi kacau. Ya, jangan sampai urusannya jadi kacau. Ini tadi di sini kita lihat di dalam surat Al-Kahfi tadi. Amruhu furuta, jangan sampai urusannya menjadi kacau, melampaui batas. Ya. Nah, jadi inilah adalah jalannya orang yang pendosa. Kita lihat ayat terakhir sebagai pembandingnya di sini, surat Al-Kahfi lagi. Ya. Wa wudi'al kitabu, nanti di akhirat kitab-kitab kita semuanya diletakkan. Kitab kita, tentu Al-Quran juga dijadikan sebagai cahaya di sana, supaya kita bisa melihat. Fatara, maka engkau akan melihat al-mujrimin, para pendosa, para pelaku kejahatan. Mushfiqina, gemetaran. Ya. Mimma fihi, tentang apa-apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ya. Jadi semua yang ada dalam kitab ini berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau berkaitan dengan kitab amal, berarti bahwa yang dibicarakan adalah amal perbuatannya. Kalau berkaitan dengan kitab suci yang Allah turunkan termasuk Al-Quran, maka berarti bahwa semua yang ada dalam Al-Quran tercatat dengan baik. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, duhai celakalah kami, mali hadal kitab. Luar biasa kitab ini, yaitu kitab Al-Quran ini. Kalau kita artikan Al-Quran. Kalau kita artikan Alkitab adalah catatan amal kita, maknanya hampir sama. Yaitu, mali hadal kitab. Bagaimana kok bisa ada buku sesempurna ini? La yugadiru sagiratan wala kabiratan. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tertinggal dalam catatan itu, yang kecil ataupun yang besar. Sekecil-kecilnya tercatat di sana, sebesar-besarnya tersebutkan di sana. La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsa, kecuali bahwa semuanya tertera dengan presisi, dengan perhitungan yang eksak. Illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran. Mereka semuanya menemukan, wajad itu mereka menemukan. Ma'amilu, apa-apa yang mereka kerjakan di dunia, hadir pada saat itu. Menjadi tajassumul amal. Jadi seluruh amal perbuatan manusia pada saat itu, mereka temukan hadir di sekitarnya. Wala yuzlamu rabbuka ahada. Dan di sana, tak ada satupun orang yang terzalimi oleh Tuhan. La yuzlimu rabbuka ahada. Tuhan tidak mungkin menzalimi salah seorang di antara kalian. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran ini kita baca agar menjadi jelas sabilul mujrimin. Karena dengan jelasnya sabilul mujrimin, kita tidak masuk ke dalamnya. Betapa banyak orang yang terlibat masuk dalam sabilul mujrimin, jalannya, metode hidupnya orang-orang yang pendosa, karena mereka tidak tahu. Tapi apakah lantas kita luput daripada ketidaktahuan kita? Ada pertanyaan berikutnya, pernahkah engkau belajar untuk mengetahui? Kalau tidak, berarti kita tidak ada keinginan untuk mengetahuinya, dan karenanya kita dianggap berdosa juga.
Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu semuanya. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan dan kekhilafannya, dari kekurangan Al-Fakir sendiri mohon ditinggalkan, dan mari kita masuk pada babakan diskusi. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Kembali pada cantumkan Ustaz ayat Allah dengan seluas-luas mengazankan kata rabbukum ala nafsihi rahmah ayat 54. Kemudian ini Allah tumpahkan kepada ayat 55, dan sebanyak 31 kali Allah ulangkan tabi'ai alai rabbikum atukaziban. Dari pencerahan Pak Barakallahu fiikum. Baik. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi sebetulnya satu ayat ini, terutama potongan ini, kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Untuk memahami Allah sebetulnya cukup ini. Kalau kita tidak ada waktu banyak, cobalah camkan ini. Ya, karena Tuhan sendiri menyampaikan ini. Kataba itu tertulis. Rabbukum, Tuhanmu telah menuliskan, maksudnya Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya. Nafsi itu nafsnya, dirinya, zatnya Tuhan, rahmah, kasih sayang. Apa artinya kasih sayang, Mas kalian? Kasih sayang itu kan bahasa psikologi. Kalau bahasa luarnya ya keindahan, indah. Kalau kita lihat bunga-bunga di luar indah. Ya. Nah itu sebetulnya adalah rahmah itu keindahan. Jadi zatnya Tuhan itu adalah keindahan yang paling sempurna. Sehingga kemudian setiap kita bicara tentang rahmah, kasih sayang, ya keindahan. Tidak pernah kita takut kalau bicara tentang kasih sayang. Misalnya bicara tentang mengasihi, mencintai, menyayangi, itu tidak pernah kita takut. Kalau takut itu dia benci kamu, dia ingin bunuh kamu, nah itu baru kita takut. Tapi kalau bicara tentang rahmah, kasih sayang, cinta, itu tidak ada yang takut. Yang muncul apa? Kerinduan. Nah jadi harusnya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu bukan sesuatu untuk ditakuti dalam pengertian seperti takutnya kita kepada anjing. Lalu apa yang kita takuti kepada Tuhan? Takutnya kita kepada Tuhan terbalik. Kita takut jangan-jangan Tuhan nanti tidak menerima di sisinya. Coba. Jangan-jangan nanti Tuhan tidak memaafkan kita. Jangan-jangan Tuhan nantinya tidak menyayangi kita. Nah, itu yang kita takuti. Kan ketakutan seorang anak kepada orang tuanya kalau orang tuanya tidak mencintainya lagi. Ya. Maka ketakutan terbesar kita sebagai hamba adalah kalau Tuhan tidak mencintai kita lagi. Nah itulah kasih sayang sebetulnya. Jadi ketakutanku tak beda dengan tadi. Kalau kita takut kepada harimau kan lari. Kalau kita takut kepada babi hutan kan lari. Kita takut kepada ular berbisa kan lari. Sedangkan kalau kita takut kepada Allah kan bukan lari. Justru mendekat. Ya, maka sebab takutnya berbeda. Kalau tadi takutnya pada harimau itu adalah takut kehilangan hal kita yang penting, kehilangan kaki, kehilangan nyawa. Sedangkan kalau Tuhan justru takut tidak dicintai, tidak diterima. Ya. Kita takut jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian intinya Tuhan adalah rahmah. Di tempat lain dikatakan bahwa kata bala rabbukum ala nafsi rahmah, baru kemudian atau dikatakan dikatakan wasiat rahmati wasiat kulla syai. Sedangkan adabi usibuha mayasya. Azabku hanya kutimpakan kepada yang tertentu saja. Jadi artinya apa? Azabnya Tuhan jauh lebih kecil daripada rahmatnya. Ya. Makanya dengan berkaitan dengan Tuhan, kita muncul dua tadi sayap, yaitu khauf dan raja. Raja, harapan, sedangkan khauf adalah takut. Harapan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, Dia akan selalu menerima kita. Tapi takut juga dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Jangan-jangan Tuhan tidak menerima kita. Nah, dua hal itulah. Khauf dan raja. Raja dan khauf. Dua ini adalah seperti burung yang terbang atau pesawat, kepala terbang yang terbang dengan dua sayap. Tidak bisa dengan satu sayap saja. Nah, kalau kita sudah masuk di sini, jemaah sekalian berbahagia, maka kemudian Tuhan bertanya, berdasarkan karena semua ini alam semesta dengan rahmatnya, kita diciptakan dengan rahmatnya, semuanya dengan rahmatnya. Maka Tuhan bertanya agar kita bersyukur. Kan tadi kata-kata syukur ya, kita perlu syukur. Dia 53.
supaya kita bersyukur, maka kemudian Tuhan bertanya di dalam surat Ar-Rahman tadi berkali-kali, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, coba. Kenapa? Karena kata ba'ala nafsi rahmat. Dia menetapkan ini adalah rahmat. Jadi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan? Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang menyebabkan kamu tidak bersyukur? Inilah yang Allah inginkan dengan kata-kata itu. Mereka yang tidak bersyukur, mereka yang tidak merasakan kasih sayang Tuhannya, maka kemudian dia menjadi pelaku dosa dan kejahatan. Iya, pelaku dosa dan kejahatan. Nah, bagi kita yang tadinya masuk dalam sabilul mujrimin, tidak boleh berputus asa. Kata Al-Quran, la taqnutu min rahmatillah. Jangan berputus asa dalam rahmat Allah. Bagaimana caranya kita supaya kita keluar dari sini? Yaitu mari kita berguru kepada Tuhan di dalam kitab sucinya. Wa kadzalika nufasilul ayati. Karena ayat ini adalah litastabina, jelas menerangi semuanya. Berikutnya ada lagi. Di chatroom tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada jemaah sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangannya, kehilafannya dari kekurangan-kehilafan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Kalau Al-Fakir punya salah, kekurangan dan sebagainya, janganlah tidak mempelajari Al-Quran karena Al-Fakir ini. Alangkah ruginya nanti di hadapan Allah, karena Al-Quran itu adalah Al-Quran, siapapun adalah siapapun. Artinya kita manusia tetap manusia yang tidak sempurna. Al-Quran tetap merupakan kitab yang paling sempurna. Maka janganlah karena kita tidak setuju dengan orang baca Al-Quran, lantas kita meninggalkan Al-Quran. Jangan seperti kita dulu waktu di sekolah, karena kita tidak senang kepada guru matematik, maka kemudian kita tidak suka juga matematiknya. Ini keliru. Kita boleh tidak setuju kepada guru matematiknya, tapi matematiknya tetap kita cintai. Karena matematika adalah ilmu yang kita butuhkan di semua jurusan. Baik yang eksakta ataupun yang non-eksakta. Terima kasih banyak. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.